Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Yunia Rahmawati dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang swamedikasi. Swamedikasi yang akan saya jelaskan adalah swamedikasi mengenai penyakit MAH. Swamedikasi merupakan upaya untuk menggunakan atau memperoleh obat tanpa adanya diagnosa, saran dari dokter, resep, pengawasan terapi, ataupun penggunaan obat untuk diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Namun, perlu diketahui, swamedikasi hanya boleh dilakukan untuk kondisi penyakit yang ringan, umum, dan tidak akut. Untuk melakukan swamedikasi, perlu diketahui golongan obat apa saja sih yang beredar di pasaran. Yang pertama ada obat bebas. Logonya seperti yang terlihat berwarna hijau, di mana obat ini bebas diperjualbelikan tanpa adanya resep dokter. Dan yang kedua adalah obat bebas terbatas, di mana logonya berwarna biru. Sebenarnya obat ini termasuk ke dalam obat keras, namun masih bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, namun disertai peringatan. Yang ketiga, ada obat keras dan psikotropika. Itu harus menggunakan resep dokter, tidak boleh diperjualbelikan sembarangan, apalagi psikotropika, karena dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan mempengaruhi mental psikologis juga. Yang keempat, ada obat narkotika. Narkotika ini wajib menggunakan resep dokter. Apabila tanpa resep dokter, tidak akan diberikan kepada pasien. Karena obat ini dapat menghilangkan rasa, menghilangkan kesadaran, bahkan menimbulkan ketergantungan. Jadi harus menggunakan resep dokter di bawah pengawasan dokter itu sendiri. Swamedikasi memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama, murah. Tentu saja harganya murah. Yang kedua, mudah untuk didapatkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pasien dapat mengupayakan yang terbaik bagi dirinya. Namun, ada juga kelemahan. Kelemahan yang pertama, kesalahan pengobatan. Karena merasa dirinya sakit ini itu, sehingga tidak dikonsultasikan dengan pihak kesehatan, makanya terjadi kesalahan dalam pengobatan, tidak sesuai dengan penyakit yang dia derita. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat. Minim pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat yang baik dan benar. Yang ketiga adalah penyakit bertambah parah dan timbulnya penyakit baru akibat dari penggunaan obat yang dilakukan secara terus-menerus. Awalnya karena salah, tidak tahu, jadi penyakitnya bertambah. Itu yang parah. Sakit MAH. Menurut istilah medis disebut juga dispepsia. Merupakan rasa nyeri yang tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Kondisi apa saja akan saya jelaskan berikutnya. Apa saja sih faktor resiko sakit MAH? Yang pertama adanya masalah emosional, seperti kecemasan berlebih ataupun depresi. Yang kedua, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang ketiga, efek samping dari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau biasa kita kenal ada pereda nyeri. Yang keempat, terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkafein seperti teh ataupun kopi yang berlebih dan soda, minuman berkarbonasi. Yang kelima, mengkonsumsi makanan berminyak seperti gorengan, berlemak, bakso, dan pedas-pedas. Pedas yang berlebih, seperti mungkin sekarang banyak mengkonsumsi seblak. Yang ketujuh, makan yang terlalu cepat, tergesa-gesa.
tanpa adanya jeda. Yang kedelapan, kelebihan berat badan ataupun obesitas. Gejala yang dapat timbul apabila mengalami sakit mah. Yang pertama, cepat merasa kenyang saat makan maupun setelah makan secara berkepanjangan. Yang kedua, mual. Yang ketiga, kembung pada perut bagian atas. Yang keempat, sering sendawa. Yang kelima, nyeri pada ulu hati atau nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau sesudah makan. Yang keenam, rasa panas pada perut bagian atas. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati sakit mah. Yang pertama, kurangi makan makanan yang berlemak dan pedas. Yang kedua, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan kafein seperti teh atau kopi. Yang ketiga, tidur. Istirahat yang cukup selama 7 jam setiap malamnya karena dapat meredakan sakit mah yang ringan. Yang keempat, olahraga yang teratur dan berhenti merokok. Dan kelima, dalam kasus sakit mah yang parah dan sering, dokter bisa meresepkan obat seperti obat golongan antacid, antagonis reseptor H2, dan inhibitor pompa proton. Contoh obatnya untuk meredakan mah atau asam lambung yang berlebih. Yang pertama, antasida. Komposisinya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Tidak disarankan untuk digunakan secara terus-menerus. Gunakan pada perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan untuk mengkonsumsinya. Tablet dikunyah lebih efektif daripada suspensi. Dan yang kedua, OA, obat wajib apotek. Ada famotidin, ranitidin, omeprazol, dan sukralfat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Namun, apabila mahnya berulang secara terus-menerus dan semakin parah, periksakanlah ke dokter. Swamedikasi penyakit pencernaan. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Yang pertama, apabila diare lebih dari 3 hari, mengalami dehidrasi, sakit mah dengan mual muntah yang hebat, dan sakit mah yang tidak hilang setelah minum obat yang tadi antacid selama 2 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan sumber pustaka yang saya gunakan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.